Selamat siang saudara dan saudari yang saya kasihi. Pokoknya saya tetap ngucapin selamat siang meskipun Anda nontonnya malam karena saya syutingnya pas siang. Ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, jumpa lagi di channel Setio Hadjat Dewantoro. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang umum ya diucapkan oleh teman-teman. Terutama yang belum belajar di persaudaraan Matahari. Pak Setio, apakah kalau kita mau belajar spiritual, kita harus ketemu dengan seorang guru spiritual? Apakah kita harus menjadi murid dari seorang guru spiritual? Emangnya nggak bisa kita belajar sendiri? Belajar otodidak kan enak kalau belajar sendiri. Tidak butuh guru, tidak butuh orang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya pribadi ketika di masa pencarian, ketika saya mulai punya hasrat menemukan kebenaran sejati, sadar betul bahwa saya membutuhkan seorang pembimbing atau seorang guru. Saya sejak dulu punya kerendahan hati untuk mau belajar pada orang yang saya anggap pintar, yang saya anggap bijaksana, yang saya anggap sebagai sesepuh. Ya. Maka saya dulu punya banyak guru dengan berbagai ragam tradisi, berbagai aliran. Ya, baik yang basisnya religiusitas, yang basisnya adat, ya, macam-macam. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, lewat perjumpaan dengan para guru itulah saya mengalami banyak peristiwa. Saya banyak belajar. Ya. Nah, tetapi pada kasus saya kemudian memang saya mengalami apa yang saya sebut sebagai pencerahan sejati setelah saya tidak lagi belajar pada seorang guru. Terakhir kali saya belajar pada guru itu di tahun 2015 akhir. 2016 awal saya mulai mengikuti alur saya sendiri, dan pada tahun 2018 akhir dimantapkan ya pada tahun 2019 awal saya betul-betul mulai mengerti apa itu pencerahan spiritual. Nah, jadi guru itu bagaimanapun juga penting. Ya. Tapi tentu saja ada risiko. Jadi saya punya pengalaman dari sekian belas guru saya itu, sebagian memang dia tulus dalam mengajar, ya, tulus dalam membimbing. Hanya karena memang sebagian besar dari mereka ini belum tercerahkan, jadi tentu saja mereka tidak bisa betul-betul memberikan panduan untuk mencapai pencerahan sejati. Ada satu guru saya yang saya bisa konfirmasi pada saat ini sebagai orang tercerahkan, tapi beliau meninggal di usia muda, di usia 47 tahun ketika saya belum banyak belajar dari beliau. Saya baru berjumpa beliau sekitar 3 bulan sehingga saya tidak bisa lanjut dalam bimbingan beliau. Nah, tapi ada juga guru-guru yang sebetulnya punya motif yang terselubung, punya motif yang bertentangan dengan tujuan spiritual itu sendiri. Dan ini resiko kalau kita belajar pada seorang guru. Nah, lalu kenapa saya bisa mencapai pencerahan spiritual ketika saya sudah tidak lagi belajar pada seseorang? Ya. Ini kembali kepada talenta, kembali kepada akumulasi karma. Ya. Jadi saya mendapatkan anugerah, bisa mengalami pencerahan tanpa bimbingan yang tuntas dari seorang guru tercerahkan. Karena memang saya punya akumulasi karma baik dari kehidupan masa lampau. Ringkasnya beginilah. Supaya Anda tidak nanti menyamakan diri Anda dengan saya. Saya sungguh-sungguh bisa mengkonfirmasi, saya telah menyelami realitas jiwa saya di kehidupan lampau. Saya bisa mengatakan bahwa saya masuk kategori manusia yang terlahir kembali dengan mekanisme inkarnasi. Ya, jadi saya telah mencapai pencerahan di kehidupan lampau dan terlahir kembali di sini sebagai manusia dengan identitas baru. Tapi data lama itu tidak pernah hilang. Dia hanya menunggu momentum untuk muncul ke permukaan. Dan itulah yang terjadi ketika saya kemudian tidak belajar pada siapapun,
Saya hanya mengikuti pattern saya atau path saya. Ya, termasuk yang saya lakukan adalah karena saya tahu di mana saya pernah hidup, di mana saya pernah bermeditasi di masa lalu. Saya datangi itu. Di situ saya mengakses kemampuan saya, pengetahuan saya di masa lalu. Lewat proses itu, lewat ketekunan yang di atas rata-rata, saya bisa kemudian mencapai apa yang disebut sebagai pencerahan sejati. Tentu saja, para guru-guru di masa lalu itu punya kontribusi tersendiri. Mau mereka punya niat jahat maupun tidak. Paling tidak ada wawasan yang kita dapatkan. Ada pengetahuan yang itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan di masa kini. Ya. Tapi pada kasus saya, keberanian untuk mengikuti path sendiri, itu adalah faktor kunci. Tapi ingat, itu terjadi karena saya telah mengalami pencerahan di kehidupan yang lampau. Lalu bagaimana kalau Anda itu belum pernah mengalami pencerahan di masa lampau? Bagaimana kalau Anda tidak punya talenta seperti saya? Bagaimana kalau Anda itu terlahir kembali melalui mekanisme reinkarnasi, artinya Anda terpaksa lahir untuk belajar kembali karena karma baik Anda belum memadai untuk naik ke alam yang lebih tinggi, atau Anda katakanlah ya paling tinggi itu lahir secara voluntary karena Anda dulu pernah ada di alam cahaya tingkat pertama, tingkat kedua, kemudian lahir kembali ke bumi. Untuk Anda yang seperti ini, saya memberikan satu nasihat yang apa adanya. Jangan sok-sokan untuk belajar sendiri. Ya. Temukan guru yang memang telah tercerahkan. Gunakan pikiran Anda, gunakan suara hati yang paling dalam untuk mengambil keputusan. Ya. Karena seorang guru itu, dia memberikan metode. Dia membabarkan tahapan-tahapan yang pasti untuk Anda lalui sampai kepada titik pencerahan sejati. Guru yang sejati, guru yang sesungguhnya, guru yang telah tercerahkan juga, itu bisa memberikan evaluasi yang nyata, Anda telah salah jalan, atau Anda di jalan yang benar. Dia bisa memberikan evaluasi sejauh mana pencapaian Anda, dan kemudian memberikan sebuah umpan balik Anda mesti melakukan apa. Seorang guru yang telah tercerahkan, ya, guru yang memang benar-benar seorang pembimbing yang menyelamatkan, itu juga membantu Anda untuk mengatasi kendala, tantangan yang sangat kompleks di jalan spiritual ini. Ya. Nah, beruntunglah Anda yang punya kesempatan untuk bertemu dengan seorang guru yang tercerahkan. Tapi kalau Anda ketemu dengan guru yang nyasar, maka Anda pasti ikut nyasar, karena itu udah hukum alam. Anda kan ngikutin polanya. Dia ke kanan, Anda ikut ke kanan. Dia nyasar, ya pasti nyasar juga kan. Maka jangan pilih sembarang guru. Ya. Tapi memang tidak gampang ya untuk menemukan guru yang sesungguhnya. Jadi selain ketajaman Anda dalam menilai orang, ini juga membutuhkan akumulasi karma baik. Jadi kalau Anda kemudian sempat nyasar-nyasar ketemu guru yang salah, nggak usah disesali. Itu memang sudah jatah Anda. Itu sesuai dengan rajutan karma Anda. Itu sesuai dengan ya kondisi evolusi dari jiwa Anda sendiri. Ya. Nah, tapi ya jangan terus-terusan ada dalam kondisi nyasar. Anda harus punya tekad untuk betul-betul menemukan jalan kebenaran. Maka Anda yang belum punya guru, belum ketemu guru yang memantapkan diri Anda bahwa Anda akan diantarkan menuju kepada jalan keselamatan, menuju pada pencerahan sejati, heninglah. Mintalah kepada Sang Sumber Hidup untuk dipertemukan dengan guru yang Anda rindukan. Nah, buat yang ketemu, buat Anda yang sudah tahu, membimbing Anda itu memang tercerahkan, jangan disia-siakan. Karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Ini adalah momentum di mana Anda memetik karma baik dari perbuatan Anda di masa lalu. Ini adalah momentum di mana Anda bisa mengalami satu revolusi kesadaran. Anda lewat bimbingan seorang guru yang sesungguhnya bisa mengalami
loncatan kesadaran menjadi jiwa yang lebih murni, mencapai pencerahan yang sejati. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di persaudaraan matahari, jelas. Karena saya telah mencapai pencerahan, maka saya bisa memberikan bimbingan yang akurat tentang pencerahan itu, tentang cara mencapainya. Dan saat ini, ada orang-orang di persaudaraan matahari yang juga telah mencapai pencerahan itu dalam berbagai level. Dan ini tidak bukan karena jalannya sudah dibukakan, metodenya sudah dimapankan dan Anda tinggal menjalaninya, Anda tinggal mengikuti. Ya. Jadi silahkan, semuanya terserah Anda. Kalau Anda mau sok-sokan, saya mau belajar sendiri aja, ya silahkan dong, resiko kan ditanggung sendiri. Kalau Anda mau asal berguru saja, yang penting ada gurunya, nggak penting gurunya nyasarin atau tidak gitu ya seakarepmu juga. Itu kan pilihan Anda dengan resiko yang Anda tanggung sendiri. Kalau Anda hanya mau berguru kepada orang tercerahkan, itu juga pilihan Anda, bebas ya. Karena nanti hasilnya Anda yang menikmati sendiri. Ya. Nah, buat Anda yang mau belajar kepada saya, silahkan uji dulu. Jangan langsung memutuskan. Pertimbangkan dengan akal sehat, pertimbangkan dengan rasa sejati di dalam keheningan. Kalaupun Anda belum mengerti apa rasa sejati ya, paling tidak Anda sudahlah berdoa sebisa-bisanya ya, agar ada petunjuk dari Sang Sumber Hidup untuk nanti menguatkan Anda belajar sama saya atau tidak. Ya. Jadi Anda boleh ngambil keputusan belajar kepada saya setelah Anda pertimbangkan dengan matang, jangan asal-asalan. Toh pada akhirnya juga saya juga punya hak untuk menerima Anda atau tidak, kan gitu. Jadi selamat betul-betul meniti jalan spiritual hingga mencapai pencerahan yang sesungguhnya. Terima kasih.